Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita sekarang belajar menjadi kriptanalis ya. Jadi celah atau kelemahan dari kriptografi nanti akan bisa dipelajari dengan teori-teori sederhana di sini ya. Yakni kriptanalis sederhana ya. Jadi misalkan kriptografi itu sudah membuat pesan menjadi rahasia, tapi kok masih bisa istilahnya didekripsi tanpa tahu algoritma dan kuncinya. Nah, dipelajar di mata atau session kali ini kita diberikan pemahaman teori sederhana tentang mendeduksi atau mendekripsi tanpa adanya kunci ataupun tahu algoritmanya ya. Kriptanalis pada Ciper abjad tunggal, ini yang pertama ya. Jadi artinya slide di sini kita membahas yang Kaisar Ciper itu, Ciper abjad tunggal. Nah di situ kan jumlah kemungkinan kuncinya ada 26 ya di Kaisar Ciper itu. Terus tidak dapat menyembunyikan hubungan antara plaintext dengan ciphertextnya. Nah, maksudnya kan begini, kalau A itu udah pasti jadi D, kalau B udah pasti jadi E, kan begitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi tidak bisa menyembunyikan hubungan antex dengan karena abjad tunggal. Huruf yang sama dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Nah, itu udah pasti ya. Udah pasti. Nah, ini ada yang masuk, sebentar. Huruf yang sering muncul di dalam plaintext sering muncul pula di dalam ciphertext. Nah, ini adalah merupakan celah keamanan daripada Ciper abjad tunggal. Oleh karena itu, ciphertext dapat didekripsi tanpa mengetahui kuncinya. Jadi, sebab-sebab yang di atas itu sehingga menjadi bisa didekripsi ciphertextnya tanpa mengetahui kuncinya. Lah kok bisa? Nah, metodenya yang digunakan adalah yang pertama terkaan, ya, terkaan, diterka, ya, dikira-kira, itu ya. Yang kedua statistik, ya, analisis frekuensi, ya, analisis frekuensi. Nah, ini kedua metode tersebut yang kita pelajari nanti ya. Informasi yang dibutuhkan, nah, yang perlu adalah yang perlu pembekalan di kita adalah yang pertama mengetahui bahasa yang digunakan. Jadi maksudnya gini, plaintext-nya itu bahasa apa? Pakai bahasa Inggris, apa bahasa Indonesia, katakanlah begitu ya. Apa bahasa Arab, nah, katakanlah seperti itu ya. Nah, yang kedua konteks plaintext. Konteksnya itu berbicara tentang apa gitu. Maksudnya apakah berbicara tentang keuangan, apakah berbicara tentang organisasi atau berbicara tentang yang lain. Nah, itu namanya konteks plaintext-nya ya. Nah, paham ya? Baik. Jadi yang pertama metode terkaan dan yang kedua metode statistik. Ini yang perlu kita pelajari di sini. Metode terkaan, jadi mencoba untuk mendekripsi dengan kemungkinan, gitu ya. Diasumsikan bahwa plaintext-nya itu berbahasa Inggris. Nah, gitu ya. Itu metode terkaan bahwa pasti ini
berbahasa Inggris plain text-nya. Nah, asumsinya itu ya. Tujuannya untuk mereduksi jumlah kunci. Jadi artinya kalau kuncinya 26, nanti kalau dengan cara menerka seperti ini, bisa lebih, kemungkinan kuncinya itu bisa lebih kecil. Nah, contohnya adalah ada ciphertext, katakanlah di sini G spasi WR spasi W spasi RLW. Nah, itu ya. Nah, itu ciphertext. Plain text-nya bahwa, nah ini metode terkaan, maksudnya terkaan itu kemungkinan gitu ya. G itu dianggap sebagai I gitu ya, W sebagai A, R sebagai M. Nah, di sini ada beberapa huruf yang berulang, yakni W sama R. Nah, W-nya ada 3, R-nya ada 2. Jadi terkaannya adalah G adalah I, W adalah A, R adalah M. Jadi I am gitu ya. W-nya lagi A, R-nya M, W-nya A lagi. Jadi I am a, MA, bintang L-nya belum diketahui. Nah, kemungkinan terkaannya adalah L itu adalah dari plain text N ya. Ciphertext L itu kemungkinan adalah dari plain text N. Sehingga bisa diterka bahwa ini adalah plain text-nya I am a man. Nah, itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka berkuranglah kunci yang awalnya dari 26 menjadi 22. Nah, bisa diterka seperti itu bisa, asalkan punya asumsi bahasanya tadi apa, terus konteksnya tadi apa, gitu ya. Itu metode terkaan. Nah, yang kedua, contohnya adalah HKC, plain text-nya lebih sukar ditentukan, ya, tetapi tidak mungkin Z ini diganti H, Q ini diganti dengan K diganti dengan C, HKC ini ya, kan nggak mungkin ya. Nggak ada bahasa Inggris yang walaupun itu trigram, masalah ngelirek. Trigram itu 3 huruf yang bergandengan. Nah, itu nggak bisa, nggak ada dengan kata ZQK, itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Adanya THE. Nah, bisa jadi HKC itu adalah THE, gitu ya. Atau for, misalkan gitu. Nah, itu metode terkaan ya. Sehingga contoh nomor 2, HKC ini tidak mungkin kalau ada huruf bahasa Inggris atau kata ZQK, itu enggak ada. Nah, ada contoh lagi, misalkan ciphertext HATTPT, ya, ciphertext-nya. Plain text-nya, salah satu dari huruf T atau huruf B itu merepresentasikan huruf vokal. Jadi misalkan yang cocok dengan ini adalah katakanlah CHEESE, MISSES, CANNON, ya, Canon, Mrs. Cheese. Nah, contohnya itu metode terkaan di dalam bahasa Inggris ya. Jadi jangan salah paham, kembali lagi ini adalah metode terkaan di dalam bahasa Inggris. Jadi mengetahui sebuah potongan ciphertext, nah itu dihitung hurufnya. Nah, kira-kira huruf ini yang berpotensi huruf vokal itu apa? Maka nanti bisa diterka seperti ini. Nah, itu salah satu contoh atau contoh ketiga dari metode terkaan. Itu bisa digunakan untuk mendeduksi ciphertext gitu ya. Ciphertext HATTPT, plain text-nya diketahui informasi bahwa pesan tersebut adalah nama negara Greece ya.
Greece. Lah, benar kalau nama negara Greece itu ada, benar ya, silakan dicari kan, mesti ketemu. Nah, ini jadi misalkan plain text-nya diketahui informasi bahwa pesan tersebut adalah nama negara. Nah, berarti di sini konteksnya adalah negara. Ternyata HATTPT itu adalah Greece. Nah, itu ada negara Greece itu. Nah, sekarang belajar proses menerka ya. Proses penerkaan dapat menjadi lebih sulit jika hiperteks dikelompokkan ke dalam blok-blok huruf. Maksudnya jika ada sebuah surat, ternyata kalimatnya itu di blok-blok. Dalam satu blok itu ada 5 huruf gitu ya. Nah, itu akan jadi lebih sulit. Akan tetapi kita lihat konteksnya ya. Jika diberikan informasi bahwa hiperteks tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, maka proses penerkaan lebih mudah. Maksudnya begini, konteksnya ini adalah keuangan. Nah, bahasa Inggrisnya keuangan apa? Nah, di bawah ini ya, ternyata finansial. Bahasa Inggrisnya keuangan adalah finansial. Maka salah satu yang harus dideduksi dari contoh hiperteks di atas itu harus bisa menemukan finansial plain text-nya. Itu maksudnya ya. Nah, di dalam kata finansial ada 2 huruf I. Ini caranya begini ya. Di dalam kata finansial itu ada 2 buah huruf I. FI, NANCIAL. Ada 2 buah huruf I yang berulang. Dengan 4 huruf lain di antara keduanya. NANC itu 4 huruf sebelum dan sesudah I ya, sesudah dan sebelum I ya, gitu ya. Nah, kalau diambil I-nya I sampai I berarti inansi. Nah, ini cara gini ya, cara mendeduksi dengan analisis terkaan. Cari huruf berulang dengan pola seperti itu di dalam hiperteksnya. Tidak termasuk spasi ya, jadi spasinya dibuang. Ternyata pola inansi ini jadi INANCI. Nah, ini berarti ada 2 huruf yang berulang, yakni I dan N, katakanlah begitu. Nah, itu ditemukan pada posisi 6, 15, 27, 31, 42, dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu di posisi ke-6 itu hampir mirip polanya dengan inansi. BYCTC, ya, inansi. BYCTC, B. Ya. Gitu ya. Terus posisi ke-15 ini, huruf ke-15. SQXBNS. Nah, ini hampir mirip dengan inansi. Maksudnya polanya begitu ya. Terus 2731 DSWXCT. Nah, ini CTQTZ ini sampai C ini yang paling potensial nantinya ya. Makanya ada yang dimerahin, ada yang dikasih warna biru. Nah, jadi mencari pola yang hampir sama dengan inansi, begitu ya. Nah, kalau sudah diterka seperti itu terus sampai selesai, ya. Nah, maka kita simpulkan 2 diantaranya, yaitu 31 dan 42, 31 dan 42, itu yang mempunyai huruf berikutnya yang berulang, berkoresponden dengan N, inansi. Nah, ya. Dan dari keduanya hanya pada posisi 31 huruf A berada pada posisi yang tepat. Nah, ya. CTXTZC. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ki ini adalah huruf A. Gitu. Dianggap seperti itu ya. Nah, posisi yang tepat maksudnya begitu di sini. Nah,
Dan dari keduanya hanya pada posisi 31 huruf A berada pada posisi yang tepat. Jadi ditemukan finansial, kata finansial tadi pada posisi ke-30, yaitu untuk kriptogram XCTQ TZCQV. Di sini posisinya. Posisinya di sini. Itu kalau diterka dengan finansial. Penerkaannya ya seperti itu tadi caranya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka jadinya dipetakan. Kalau X itu pasti F, kalau T itu pasti N, kalau Z itu pasti C, ya kalau C itu pasti I. Jadi XTZ ini adalah ciphertextnya, ini X, C, T, Q, Z, V, ini adalah ciphertextnya, sedangkan F, I, N, A, C, L, F, I, N, A, C, L itu adalah plain text-nya. Sehingga kalau sudah diterka seperti ini, maka yang sedari awal ciphertextnya nggak bisa dibaca, sudah bisa dibaca di bawahnya. Di bawahnya ada huruf ke-30 F, 31I, 32N, 33A, 34N, 3C, 35C, dan seterusnya ini. Nah, ini sudah ketemu finansial itu ya. Sehingga jumlah kunci berkurang menjadi 20, deduksi dapat diteruskan. Nah, begitu ya. Jadi dengan cara seperti itu diulangi lagi, deduksi dapat diteruskan, diulangi lagi sehingga nanti akan berubah menjadi kata yang sempurna. Maksudnya plain text-nya ketemu semua. Nah, itu proses atau cara-cara terkaan ya, nanti di bawahnya ada lagi. Nah, pernah terjadi peristiwa yang menimpa Queen Mary ya, dari Inggris pada abad 18 ya. Dia membuat ciper abjad tunggal dan ternyata mudah diterka, yakni mudah dipecahkan. Queen Mary itu mau membunuh Ratu Elizabeth pertama, kalau nggak salah begitu. Nah, sehingga mau akan dibunuh, dia membuat surat yang surat itu sudah dienkripsi, sehingga surat itu isinya ciphertext. Nah, Queen Mary buktinya membuat kunci dan sebagainya, proses enkripsi-dekripsinya, dia membuat tabel seperti pada gambar berikut ini. Nah, ketika diterka oleh orang yang ingin mengetahuinya, ternyata bisa ketemu. Dengan cara seperti tadi, ternyata bisa ketemu. Sehingga Queen Mary ketahuan bahwa suratnya itu adalah memerintahkan sebuah pasukan untuk membunuh Ratu Elizabeth. Akhirnya Queen Mary dijatuhi hukum gantung, hukum mati, ya, entah pancung atau apa, sehingga Queen Mary ini meninggal dunia. Nah, ini proses enkripsi dekripsi ala Queen Mary. Dia menggunakan ciper abjad tunggal pada abad ke-18 ingin membunuh Ratu Elizabeth. Nah, dengan proses terkaan tadi akhirnya bisa didekripsi. Nah, oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan.
Oke, selanjutnya metode analisis frekuensi ya. Kemunculan analisis frekuensi itu lebih ampuh untuk mendeskripsi ya. Lebih masuk akal, lebih bisa digunakan dan sangat mudah. Analisis frekuensi itu menggunakan kemunculan relatif huruf dalam teks bahasa Inggris. Ya, contohnya misalkan dalam teks bahasa Inggris itu dalam surat kabar atau novel gitu. Di sini dianalisis sekitar 300.000 karakter. Karakter itu A sampai Z-nya itu kira-kira berulang sampai 300.000 karakter di dalam sebuah surat kabar. Nah, ini tapi pakai bahasa Inggris ya. Nah, di sini contohnya bahasa Inggris. Nah, setelah diteliti dari 300.000 karakter tersebut, didapatkan sebuah tabel bahwa A itu muncul 8,2%, B muncul 1,5%, dan seterusnya. Nah, sehingga yang terbanyak adalah E, 12,7% mulai dari A sampai Z. Nah, ini sudah ditampilkan, berarti ini sudah teruji ya, sudah teruji. Bahwa di dalam bahasa Inggris itu kemunculan huruf yang paling sering adalah huruf E. Ya. Nah, sehingga bisa digrafikkan seperti ini. Ya. Nah, ketika digrafikkan seperti ini, bahwa A, B, C, D, P, Z itu mana yang paling banyak muncul, mana yang paling sedikit muncul, atau tengah-tengah. Maksudnya apa? Nanti akan dianalisis frekuensinya ciperteks pula. Kalau ciperteksnya itu ternyata yang paling banyak muncul itu huruf apa, itu bisa dianggap itu adalah huruf E, itu ya. Ini sudah jadi patokan, jadi kunci. Nah, sehingga huruf E itu menjadi peringkat tertinggi ya. E itu 12,7%. Huruf T itu yang kedua, huruf A itu yang ketiga, dan seterusnya sampai Z. Nah, begitu. Sehingga didapatkan top 10 huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris itu E yang pertama, T yang kedua, A yang ketiga, O, I, N, S, H, R, D, L, U. Itu ya, seterusnya sampai 10 ini ya. Tapi bahasa Inggris itu tidak hanya huruf tunggal, ada yang bigram. Bigram itu bergandengan ya. Top 10 huruf bigram yang sering muncul itu TH, itu yang pertama. HE itu yang kedua, IN yang ketiga, dan seterusnya ini. Ini sudah jadi hasil penelitian. Jadi teman-teman bingung kok bisa gitu. Ini sudah hasil analisis penelitian. Jadi nggak mungkin meleset. Nah, karena yang dianalisis adalah bahasa Inggris. Top 10 huruf trigram yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris adalah the, THE, NAND, THA, ENT, ING, ION, TIO, FOR, for, dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, itu kalau bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia juga sudah pernah ada yang meneliti bahwa huruf A itu 17,50 peluangnya paling tinggi. Bahasa Inggris itu paling sering muncul, bahasa Indonesia yang paling sering muncul adalah huruf A. Yang kedua huruf N, dan seterusnya ini. Sesuai tabel, jadi nanti tinggal lihat tabel saja. Kira-kira di dalam ciperteks itu huruf paling sering muncul, itu disesuaikan tabel. Oh, huruf A, dan sebagainya gitu ya. Kriptanalis menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa Inggris sebagai alat bantu melakukan dekripsi. Jadi kalau sudah ditabelkan itu tadi, tabel tersebut menjadi sebuah alat bantu yang paling mangkus itu paling tepat. Ya. Kemunculan huruf di dalam sembarang plain text tercermin pada tabel tersebut. Misalkan di bawah ini ya, ada huruf R.
sering muncul di dalam ciphertext, itu kemungkinan besarnya adalah plain text-nya huruf E, gitu ya. Misalkan teman-teman melihat di dalam ciphertext paling banyak adalah huruf R, maka kemungkinan besar huruf R itu plain text-nya adalah huruf E, huruf aslinya adalah huruf E, gitu ya. Karena apa? Di tabel analisis huruf E itu adalah huruf yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris. Begitu ya. Nah, itu namanya analisis frekuensi menggunakan grafik, menggunakan statistik. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya metode analisis frekuensi itu digunakan? Caranya adalah yang pertama, hitung frekuensi kemunculan huruf di ciphertext. Jadi, kalau ada ciphertext, itu silakan dihitung. Huruf A berapa munculnya, huruf B berapa munculnya, di tabel juga ya. Terus kalau sudah dihitung, bandingkan dengan tabel analisis frekuensi kemunculan huruf di bahasa Inggris. Nah, ketika di ciphertext tadi ada huruf yang paling sering muncul, itu bisa diduga atau kemungkinan besarnya adalah huruf E. Gitu ya. Dan ini sangat 99% adalah valid gitu ya, karena dengan metode analisis frekuensi tadi. Nah, langkah ketiga itu silakan diulangi. Kalau ada huruf yang terbanyak kedua di ciphertext, itu bisa jadi itu adalah huruf T tadi. Diulangi lagi kalau ada huruf terbanyak ketiga di ciphertext, itu ada huruf apa. Jadi komparasi perbandingan antara tabel ciphertext dengan tabel plain text. Nah, A sampai Z tadi mana yang paling banyak sampai yang paling sedikit gitu ya. Sehingga itu sangat mudah untuk mendekripsi tanpa tahu kuncinya. Itu ya. Itu manfaatnya analisis frekuensi. Ada sebuah contoh dari buku Stelling tahun 2011 ya. Buku Stelling tahun 2011. Ada ciphertext yang bunyinya UZ spasi V SO spasi V U O H X M O P V dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana untuk mendekripsi tanpa tahu kunci dan algoritmanya? Maka lakukan kriptanalisis dengan metode analisis frekuensi untuk memperoleh plain text-nya. Diasumsikan bahwa yang digunakan plain text yang digunakan untuk ciphertext tersebut adalah bahasa Inggris dan juga abjad tunggal. Ada dua ya asumsinya ya. Bahasa Inggris dan abjad tunggal gitu. Nah, kalau sudah ciphertext tersebut buatlah tabel seperti contoh di bawah ini. Tabel huruf B munculnya 13%, berarti paling banyak. Tabel huruf Z munculnya 11%. Ini diurut berdasarkan paling ya prosentase paling sering muncul. Nah, kalau sudah terurut, maka di cross check tadi antara huruf paling sering muncul di ciphertext adalah huruf P dan Z. Nah, dua huruf yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris adalah E dan T. Maka bisa dipetakan, bisa ditulis bahwa P itu adalah huruf E, Z itu adalah huruf T, dan seterusnya ya. Tetapi kita belum dapat memastikan sebab masih diperlukan cara trial dan error ya, uji coba kesalahan ya, trial dan error. Dan pengetahuan tentang bahasa Inggris kita sampai di mana. Tetapi ini adalah langkah yang paling bagus ya. Nah, sehingga iterasi tersebut ditulis bahwa Z tadi T,
iterasi pertama ya, percobaan pertama maksudnya ya. Putaran pertama adalah E gitu ya. Sampai ditulis seperti ini ya. Plain ciphertext-nya ditulis, plain text-nya di bawahnya sesuai dengan pemetaan tadi. Nah, sehingga ada ciphertext yang bisa diterka di sini. Ciphertext ZWP dan ciphertext ZWSZ dipetakan menjadi Z tadi T, nah W belum diketahui sehingga masih bintang, P itu adalah E. Dan juga Z, W, S, Z itu juga begini, T, bintang-bintang T. Kemungkinan besar W adalah pemetaan dari huruf H. Ya, karena di sini ada 3, trigram. Nah, di sini ada trigram, 3 huruf. Nah, sehingga cocok kalau di tengahnya itu adalah H. Ya. Sehingga diasumsikan bahwa ZWP itu adalah the dalam bahasa Inggris ya, THE ya. Sedangkan ZWSZ itu adalah that, THAT. Nah, kalau sudah seperti itu akan dipetakan lagi bahwa W itu adalah H, S itu adalah A. Jadi P adalah E, Z adalah T, W adalah H, S adalah H. Nah, ini metode analisis frekuensi. Diulangi kembali, berarti ada iterasi kedua, yang tadi iterasi pertama. Iterasi kedua ini sudah ketemu tadi, ZWSZ itu adalah Z. Ya. Terus ZWP tadi, nah ini THE. Nah, ada yang aneh di sini. Nah, ini WSFP. Nah, WSFP. Ini ada 4 huruf yang perlu dideskripsikan. HA bintang E. Nah, kira-kira bintang ini apa ya? Di dalam bahasa Inggris, nah itu bisa have, bisa had, bisa hell, bisa has. Oke, sebentar. Ganti profesi. Oke, sampai WSFP itu menjadi have ya, kemungkinan paling besar ya, dengan mencoba mengganti semua F menjadi huruf. Nah, tadi V, T, L, dan Z, maka huruf yang paling cocok adalah have, sehingga WSSP itu hasilnya adalah have, gitu ya. Dengan mengganti F menjadi V pada kriptogram ini, EPYE, POP, dan seterusnya itu menjadi seperti ini. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini yang di sini EPYE, POP, DZ itu ketahuan seperti ini. Nah, ini kira-kira apa? Itu sudah bisa diterka kalau teman-teman sudah ahli bahasa Inggris. Ternyata di sini adalah representatif. Kalimat yang paling cocok adalah representatif. Nah, diperoleh E itu adalah R, Y itu adalah P, U adalah I, O adalah S, D adalah N. Nah, ini harus dipetakan seperti ini ya, cara mendeskripsikan harus dipetakan supaya tidak lupa gitu ya. Nah, akhirnya dengan cara seperti ini bisa dipenuhi ya, bisa dipenuhi seperti ini. It was disclosed
yesterday that several informal but direct contact have been made with political representative of the Vietcong in Moscow, gitu ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ternyata bisa ya dengan cara analisis frekuensi. Ternyata bisa. Nah, yang di bawah ini, jika tanpa spasi bagaimana, Pak? Nah, jika tanpa spasi, ternyata dengan analisis frekuensi itu juga akan mudah. Hasilnya sangat mudah untuk didekripsi ya. Nah, tetap caranya bagaimana? Ya, kita harus mempunyai ilmu tadi. Huruf yang paling sering muncul itu apa? Terus di sini dianalisis. Ternyata yang paling sering muncul adalah bigram, katakanlah begitu ya. Dan trigram. Nah, huruf I paling sering muncul. Tadi yang paling sering muncul itu apa? Korespondennya adalah huruf E ya. Ada SL, ada SLI. Ini yang paling sering muncul. Jadi di dalam bahasa Inggris huruf I itu paling sering muncul, berarti adalah E ya. SL itu adalah TH, sedangkan SLI adalah the. Dengan cara seperti itu kita petakan, maka itu sudah menjadi alat untuk mendekripsi ya. Kalau ada SLEX berarti itu adalah that. Kata cocok untuk TH, bintang T adalah that. Jadi diperoleh E itu adalah A. Hasil iterasi pertama seperti ini. Kira-kira di mana tadi ya. Nah, selanjutnya RTET mungkin adalah state. Nah, at that TMZE mungkin adalah at that time. Have mungkin adalah here. Ditulis seperti ini. Setelah ditulis hasil iterasinya, lah ini dan seterusnya ya, state dan seterusnya. Teruskan dengan menerka kata yang sudah dikenal seperti remer A, mungkin remek dan seterusnya. Sehingga ini sudah bisa iterasi ketiga sudah bisa dibaca, tinggal ngasih spasi saja, tambahkan spasi. Nah, itu semuanya dengan cara analisis frekuensi ya, dengan cara analisis frekuensi. Nah, jadi algoritma analisis frekuensinya seperti itu di kriptanalis ya untuk kriptografi. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Dipersilahkan. Halo? Mohon maaf Pak, untuk materi Iya. bisa diunduh di mana Pak? Materinya kenapa Mbak? Bisa diunduh di mana Pak? Bisa download di mana? Okay. Oke, saya kopikan ya. Sebetulnya sama dari dulu Mbak, tetap di kriptografi Pak Rinaldi Munir ya, informatika STII ITB ACID ya. Rinaldi Munir kriptografi 2020-2021. Nah ini Mbak. Ya ini lengkapnya, saya copy, lengkapnya saya kirim ya, silakan di save. Silakan di save. Nah, sampai selesai. Jadi sebetulnya dengan seperti ini teman-teman bisa belajar sendiri tanpa harus misalkan tatap muka atau online begini. Langsung belajar sendiri bisa sebetulnya. Tinggal yang kurang paham algoritmanya bisa tanya gitu. Nah, oke, ada pertanyaan yang lain, monggo.
Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Besok UTS-nya gimana, Pak? Oke, UTS-nya gimana? Ini pertanyaan yang bagus. Silakan saya kasih tugas untuk membuat presentasi, ya, presentasi, deskripsi, boleh juga sekalian ditambah analisisnya, ya, kriptanalisnya, kelemahannya. Nah, itu ya. Membuat tutorial, dipresentasikan seperti ini, seperti katakanlah seperti saya tadi, terus jadi video. Video itu bisa diupload di channelnya masing-masing. Atau kalau misalkan tidak pede dengan membuat channel YouTube-nya sendiri, boleh dikirim ke ke email saya, maksudnya begitu, ya. Gitu ya. Jelas? Berarti sesuai materi yang sudah dijelaskan Bapak kemarin itu. Tinggal Iya, buat contohnya gitu, Pak. iya, buat contohnya. Contohnya namanya sendiri yang di gitu ya. Plain text-nya Iya. itu namanya, prodinya, fakultasnya, universitasnya. Udah itu aja. Yang perlu dibuat kan hanya slide presentasi nggak, Pak? Nggak usah buat makalah atau dan yang lainnya. Oh, nggak usah. Tapi di video ya, di record. Ya. Cara Baik, recordnya Pak. gampang. Kalau teman-teman tidak ada software lain, ya pakai ini. Pakai Google Meet-nya sendiri, di record sendiri. Di record. Ya, Itu baik, jadi Pak. video. Gitu ya. Untuk deadline, Pak. Untuk apa? Deadline-nya Untuk ya pas deadline. UTS, jangan ditambah ya, pas UTS saja. Berarti mulai Tidak sekarang satu sampai minggu setelah UTS. UTS, Pak. Iya, 1 minggu aja lah, bisa kok. Ya, baik, Pak. Yang lain, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya tunggu. Di materi-materi dari sini, terus terang ya, silakan di-download semuanya, bahkan ini ada video sumbernya, ya. Ada video-video contoh-contohnya, itu ada aplikasi, artinya di sini program yang bisa dicoba-coba, lengkap sekali. Enak kan? Nah, sampai semuanya. Ini kalau sudah belajar ini, insya Allah teman-teman kalau membuat aplikasi itu sudah bisa menambahkan algoritma kriptografi. Jadi aplikasi teman-teman kalau proyek katakanlah ya, itu nggak lengkap kalau nggak ada algoritma kriptografinya. Jadi biasanya diterapkan di mana saja, ya ketika data itu ditransfer, ketika data itu disimpan di mana? Di database. Nah, gitu ya. Jadi aplikasi itu akan jadi kurang bernilai kalau tanpa menggunakan kriptografi. Nah, itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan atau diskusi. Yang jelas harus disiapkan untuk UTS. Jadi mungkin kalau belum lunas bayarnya ya dilunasi. Syarat-syarat untuk bisa UTS ya. Mendapatkan nilai UTS. Belajarnya lebih tekun lagi. Sebetulnya kalau seperti ini kesempatan teman-teman untuk belajar setiap hari di rumah tanpa harus banyak acara di luar. Itu.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, baik, sampai di sini dulu ya. Pelajaran yang lain sebetulnya masih ada analisis bagian kedua, kriptoanalisis bagian kedua, tapi bisa dipelajari sendiri. Nanti kalau tidak paham bisa japri saya. Itu ya. Kita ini di dalam kriptografi yang perlu dipahami adalah teman-teman memahami algoritmanya. Algoritma itu step by step-nya. Udah itu. Oh, ternyata seperti ini. Udah, kalau sudah betul-betul paham, bisa implementasi sendiri gitu. Jadi belajar pemrograman itu belajar memahami. Belajar algoritma itu belajar memahami. Makanya sebetulnya anak SI itu harus lebih peka ya daripada yang lain. Lebih peka. Karena tiap hari itu belajarnya itu memahami. Ini arahnya bagaimana sih? Logikanya bagaimana sih? Solusinya bagaimana sih? Nah, gitu. Nek gak peka, berarti ya belajar untuk SI kurang sip. Kurang nemen oleh belajar. Oke, begitu ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Kalau masih bingung, bisa dicek di channel YouTube saya. Semuanya saya rekam, saya upload lagi supaya bisa belajar ulang, gitu ya, tanpa harus tanya kepada dosennya. Sebetulnya manfaatnya begitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.